Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dalam rangka mensyukuri semua nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama pada malam hari ini Allah anugerahkan nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah puasa di hari yang ke-12. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita hari ini dan juga ibadah-ibadah puasa di hari-hari sebelumnya dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Malam hari ini kita akan membahas tema sabar dalam menghadapi ujian, dan tema ini sangat sesuai dengan kondisi kita hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita di bulan puasa ini dengan ujian wabah COVID-19. Dan bulan Ramadan adalah juga bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita. Allah Subhanahu wa taala melatih kita agar menjadi orang yang tangguh atau orang yang senantiasa siap menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian adalah orang yang tangguh. Orang yang tangguh, orang yang kuat. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa kita semua pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit lapar dan kekurangan harta serta kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Lalu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang akan survive dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat amarahnya timbul. Amarah adalah sesuatu yang pasti Allah berikan kepada setiap orang. Siapapun dia, bahkan kalau kita melihat orang yang sangat penyabar, sesungguhnya dia juga punya sifat marah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa emosi ini kepada setiap orang, dan setiap orang itu kemudian dilatih untuk mengendalikan dirinya dalam keadaan marah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mampu mengendalikan amarahnya itulah orang yang kuat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan,
laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang jago gulat, orang yang kuat fisiknya. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat dia marah. Orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat amarah. Dan di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala melatih kita agar apabila ada yang mencela kita, ada yang menghina kita, bahkan ada orang yang mengajak kita untuk berkelahi, Rasulullah sampaikan hendaklah mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya tahanlah amarah, tidak mengikuti emosi yang sedang bangkit pada saat kita dicela, dihina, atau diajak untuk berkelahi oleh orang lain. Itulah orang kuat yang juga disebut sebagai orang yang sabar. Orang yang sabar juga adalah orang yang meyakini bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang Allah berikan. Bahwa di dalam ayat tadi, di ayat 155 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit. Ini menunjukkan bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala itu sedikit dan jauh lebih sedikit dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan. Oleh karenanya kisah Nabi Ayub cukup menginspirasi kita. Pada saat Nabi Ayub setelah mendapatkan ujian yang beruntun, diuji kekayaannya yang melimpah, habis, diuji dengan anak-anaknya yang 10 orang itu wafat semuanya. Dan juga kemudian Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang amat sangat parah. Sakit yang sampai mengeluarkan aroma badan yang tidak sedap, dan setiap orang yang melaluinya selalu menghinanya, sehingga istrinya tidak bersabar. Dan kemudian istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, engkau adalah seorang nabi. Adukanlah masalahmu kepada Allah, mengeluhlah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu." Apa kata Nabi Ayub? "Wahai istriku, berapa lama ujian yang Allah telah timpakan kepada kita, mulai dari harta kita yang habis, anak-anak kita yang wafat semua, sampai aku mendapatkan sakit yang seperti ini. Setelah dihitung ternyata hanya kisaran 17 atau 18 tahun. Maka pada saat itu Nabi Ayub mengatakan, "Tidak, aku tidak akan mengadu kepada Allah. Aku tidak akan mengeluh kepada Allah. Karena ternyata kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita." Sehingga bisa kita fahami di sini, orang yang sabar adalah orang yang tidak mengeluh. Dan seseorang akan mampu bersabar pada saat dia senantiasa melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Bagaimana seorang Abu Qilabah Al-Jurmi, seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tangan dan kakinya tidak ada, buntung kesemuanya. Matanya juga tidak begitu jelas melihat, telinganya juga tidak begitu jelas mendengar. Tetapi pada saat itu, ketika dia sedang didapati oleh seorang penjaga pantai
yang bernama Abdullah bin Muhammad. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, limpahkan kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada aku, dan limpahkan kepadaku kemampuan untuk bersyukur karena Engkau telah memberikan karunia, Engkau telah memberikan kelebihan kepadaku atas kebanyakan orang yang telah Engkau beri kelebihan. Subhanallah, seorang Abu Kilabah Al-Jurmi yang tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tidak jelas matanya melihat, tidak jelas telinganya mendengar, tetapi dia selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka ketika Abdullah bin Muhammad mendengar doa syukur yang diucapkan oleh Abu Kilabah ini, kemudian bertanya, apa yang engkau syukuri wahai saudaraku? Engkau dalam keadaan seperti ini tetapi engkau masih bersyukur kepada Allah. Bahkan saat itu dia tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot, gubuk yang sudah kumuh, tetapi Abu Kilabah Al-Jurmi tetap mampu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah. Maka dijawab oleh Abu Kilabah Al-Jurmi, andai saja Allah menenggelamkanku di laut, andai saja Allah membakarku dengan api, andai saja Allah menimpakan aku dengan gunung, sepanjang Allah masih memberiku lisan yang bisa kugunakan untuk mengucap syukur kepada Allah, aku akan bersyukur kepada Allah. Subhanallah, satu-satunya alat tubuh dia yang berfungsi secara baik adalah lisan, dan dia mensyukuri lisan yang Allah berikan. Bahkan Abu Kilabah Al-Jurmi saat diberitahu bahwa anaknya satu-satunya yang menjadi andalannya untuk makannya dan menjadi andalannya untuk mengambilkan air untuk dia berwudu ketika mau sholat, sudah 3 hari tidak pulang dan diberitahu bahwa anaknya sudah meninggal. Saat diberitahu anaknya sudah meninggal, dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi lam yatruk li min dzurriyyatil ladzi ya'sillah fayu'adzibu bihi 'alan nar. Segala puji bagi Allah yang tidak meninggalkan untukku keturunan yang bermaksiat kepada Allah, keturunan yang bermaksiat kepada Allah, sehingga dengan maksiatnya itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Subhanallah, pada saat dia mendapatkan ujian yang begitu berat, ditambah lagi dengan berita meninggalnya putranya, tetapi dia tetap mampu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dia mampu melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Oleh karenanya, orang yang bersabar itu juga adalah orang yang menjauhkan dirinya dari keluh kesah dalam hidupnya. Dan supaya kita mampu menghindarkan dari keluh kesah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam salah satu ayatnya Allah menyebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka bicarakanlah. Terlebih pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian dalam kehidupan kita, maka lihatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, niscaya kita akan terhindar dari mengeluh. Berapa banyak orang yang diuji hanya dengan cuaca yang panas, kemudian dia juga memegang payung, dia mungkin juga memegang air es yang dingin yang dapat menyegarkan tenggorokannya, tetapi karena dia tidak melihat payung sedang menaunginya, dia tidak melihat air es yang sedang dia minum, yang dia lihat adalah cuaca panas, maka yang terjadi adalah keluhan-keluhan.
Tetapi bila dia melihat payungnya, dia akan mengatakan alhamdulillah, walaupun cuaca panas, Allah memberikan payung untuk berteduh. Walaupun cuaca panas, Allah memberikan air es, maka air es ini sungguh segarnya. Begitulah kalau kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu orang yang bersabar itu adalah orang yang mempunyai optimisme akan adanya jalan keluar yang Allah berikan. Optimis bahwa di balik kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi, di balik musibah-musibah yang dihadapi, pasti ada jalan keluar. Karena dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan pada saat-saat kita sedang menghadapi wabah COVID-19 hari-hari ini, kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan optimisme seperti itu, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan emosi, dan kita tidak akan marah dengan keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Dan setiap orang yang mempunyai optimisme, maka kesulitan seberat apapun, dia yakin pasti ada jalan keluarnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sabar itu juga adalah orang yang yakin bahwa ujian yang dialami, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi ujian-ujian itu. Allah tidak mungkin menimpakan ujian yang berat sekalipun menurut kita, kecuali ujian itu diiringi dengan kemampuan dalam diri kita untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Apapun ujian itu, meskipun ujian itu menurut kita berat, tetapi kita yakin bahwa Allah juga membekali kita kemampuan untuk menghadapi ujian-ujian itu. Kalaupun ada orang-orang yang menganggap ujian itu terlalu berat, kemudian timbul keputusasaan, sesungguhnya dia bukan tidak punya kemampuan, akan tetapi dia tidak punya kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Oleh karenanya, ketika seseorang menghadapi ujian yang berat, tapi diiringi dengan sebuah keyakinan bahwa dia pasti mampu akan menghadapi ujian-ujian itu, dan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ujian-ujian itu akan mampu dia hadapi dengan baik. Dia akan mampu menghadapinya dengan kesabaran. Lalu yang berikutnya adalah bahwa orang yang sabar itu yakin seyakin-yakinnya bahwa saat dia mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakin betul bahwa takdir itu pasti baik untuknya. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu keimanannya adalah beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Baik takdir itu bentuknya adalah al-khair, kebaikan, maupun takdir itu bentuknya adalah asyar, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakin seyakin-yakinnya pasti itu adalah baik baginya. Dan ini bisa kita lihat dari akhir ayat 155 saat Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ketika Allah menyebut kabar gembira,
itu menunjukkan bahwa ada kebaikan yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita yakin betul bahwa apapun takdir Allah, meskipun takdir itu pahit menurut kita, meskipun takdir itu berat menurut kita, meskipun takdir itu enggak enak buat kita, tetapi yakinlah bahwa ketika Allah mentakdirkan apapun untuk kita, pasti Allah mempersiapkan kebaikan, bahkan kebaikan yang banyak. Maka sabar ini merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan inna fil jannah la darajat. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat derajat-derajat, terdapat tingkatan-tingkatan, la tunalu illa bisabr. Tingkatan-tingkatan dalam surga itu tidak mungkin diraih kecuali dengan menghadirkan kesabaran dalam dirinya. Kecuali orang yang bersabar, bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang sabar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah menyampaikan dengan kabar gembira, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang bersabar itu adalah orang yang mampu menghadirkan syukur pada saat-saat ujian. Oleh karenanya, ada dua sikap dalam menghadapi kehidupan kita. Kehidupan yang kadang-kadang membuat kita nyaman, ada kehidupan yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua sikap, yaitu sikap syukur dan sabar. Dan syukur dan sabar ini merupakan dua sikap yang akan menjadi daya tarik bagi seorang mukmin. Mukmin yang menarik itu bukan karena hartanya. Mukmin yang menarik itu bukan karena rupanya. Mukmin yang menarik itu bukan karena jabatannya. Mukmin yang menarik bukan karena ketenarannya. Tetapi mukmin yang menarik itu adalah mukmin yang mampu bersyukur dan mampu bersabar. Kata Rasulullah, ajaban lil mu'min, sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin. Kanal amru kulluhu lahu khair, adalah perkaranya bagi orang mukmin seluruhnya adalah baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu dharra, in asabathu sarra, apabila dia mendapatkan kesenangan, syakara fakana khairan lahu, maka dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia sedang ditimpa oleh penderitaan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah baik baginya. Oleh karenanya dalam saat-saat kita menghadapi musibah, kita diperintah untuk bersabar, dan supaya kita mampu bersabar, maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dua sikap yang selalu hadir bersamaan. Seseorang tidak akan mampu bersabar kecuali dia menghadirkan syukur. Dan seseorang itu ketika dia mampu bersyukur, dia juga akan mampu bersabar. Itulah orang yang sabar. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita sikapi dan kita lihat bahwa ujian-ujian Allah hakikatnya adalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus punya persepsi yang sama dengan persepsi Allah, bahwa ketika Allah mengatakan bahwa ujian itu kecil, maka kita juga harus melihatnya ujian Allah itu adalah kecil. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa Allah bersama kita untuk keluar dari segala macam musibah yang sedang kita hadapi dengan baik.
Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Sedikit maknanya adalah kecil. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini, saat Allah juga sedang menguji kita, menguji keimanan kita dengan berpuasa di siang hari, Allah juga menguji kita dengan wabah COVID-19. Yakinlah bahwa Allah mampu menghilangkan wabah ini. Dalam waktu sekejap pun Allah mampu menghilangkannya. Tapi yakinlah bahwa ini adalah cara Allah menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang mampu bertahan dalam segala keadaan. Dan walaupun kita yakin seyakin-yakinnya seperti itu, tetapi juga kita masih harus bersandar kepada Allah, Zat yang selalu bersama kita di saat-saat kita sedang bisa bersabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah maknanya adalah pertolongannya. Kebersamaan Allah adalah dalam rangka melindungi kita dari segala macam bahaya, termasuk bahaya dalam kita beragama. Mudah-mudahan musibah ini tidak menimpa agama kita. Dan kita senantiasa bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah COVID-19 ini, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lainnya. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.